Selamat datang kembali. Oke, coba Anda bayangkan sebentar. Anda terjebak di atap rumah. Sudah 2 hari. 2 hari ya? Bukan waktu yang sebentar. Betul. Di bawah Anda itu air bah tingginya 3 meter lebih. Arusnya mengamuk. Dan tim penyelamat resmi sudah menyerah. Sudah angkat tangan. Tiba-tiba, Anda lihat ada satu sosok, nekat. Dia meniti kabel listrik sebelum langsung menceburkan diri ke arus deras hanya dengan sebuah ban dalam. Ini bukan film. Hari ini kita akan bongkar tuntas kisah nyata ini. Berdasarkan berbagai artikel dan unggahan medsos tentang banjir bandang dahsyat di Aceh Tamiang. Dan sosok di tengah kisah ini namanya Sersan 1 Giman Syah Putra. Giman Syah Putra. Iya, mungkin biar ada konteksnya sedikit, Sertu Giman ini seorang babinsa atau bintara pembina desa. Oke. Jadi dia ini prajurit TNI yang tugasnya memang di level desa, paling dekat dengan masyarakat. Jadi ya dia ada di sana itu bukan kebetulan, tapi apa yang dia lakukan itu jauh melampaui tugas standarnya. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi luar biasa banget. Jadi dia dengar teriakan minta tolong dari sebuah keluarga. 2 hari mereka kedinginan di atap, kan? Tantangannya itu tim SAR resmi yang pakai perahu karet bermesin aja nggak bisa tembus. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Katanya arusnya itu lebih dari 15 km per jam. Perahu bisa kebalik atau terseret. Jadi saat semua teknologi modern sudah nggak berdaya, disitulah Sertu Giman maju sendiri. Nah ini kalau dalam studi kasus, ini contoh sempurna dari apa yang namanya kepemimpinan darurat. Kepemimpinan darurat, oke. Betul. Jadi saat struktur komando yang formal, dalam hal ini tim SAR, lumpuh karena kondisi, kepemimpinan itu nggak hilang. Justru muncul secara organik dari individu yang paling dekat sama masalahnya. Dan punya inisiatif ya. Tepat. Saat itu, Sertu Giman bukan lagi prajurit biasa. Dia sendiri yang menjadi sistem penyelamatannya. Saya harus berhenti sebentar di sini. Tadi disebutkan dia sempat menitik kabel dari atap rumah sebelum terjun. Ini beneran kan? Iya, informasinya begitu. Itu kan seperti adegan film aksi, bukan sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Cuma modal ban dalam dan pelampung seadanya, dia menerjang arus itu. Dan yang saya nggak habis pikir itu skalanya. Dia menyelamatkan hampir 26 orang. 26 orang. Sendirian, pakai rakit ban darurat. Dari perspektif penyelamatan, gimana itu mungkin sebenarnya? Gini, secara teknis itu hampir mustahil, dan risikonya sangat tinggi. Evakuasi satu orang di arus deras saja sudah sulit. Apalagi puluhan orang yang isinya ada bayi, lansia, orang dewasa yang panik. Pasti panik ya. Pasti. Jadi keberhasilannya ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan lapangan. Gimana dia bikin rakit darurat, gimana dia ngatur evakuasinya selama 1,5 jam itu. Ini menunjukkan pemahaman medan yang tim dari luar nggak punya. Oh, jadi karena dia babinsa di situ ya? Betul. Dia kenal setiap sudut wilayahnya. Itu yang jadi kunci. Dan aksinya nggak berhenti setelah semua selamat. Sumber kita juga menyebutkan, setelah itu dia menampung para korban di rumahnya sendiri. Nah, ini poin krusial yang sering terlewat. Kenapa tuh? Aksi heroik itu kan sering kali dilihat cuma pas momen puncaknya, menerjang banjirnya. Padahal fase setelahnya, menyediakan tempat berlindung, makanan, itu menunjukkan ini bukan soal adrenalin sesaat. Ini tanggung jawab sosial yang tulus. Bener juga. Dan ada satu kutipan dari wawancara dengan beliau yang, merangkum semuanya. Saat dipuji, dia jawabnya sederhana sekali. Gimana katanya? Dia bilang, ya karena Allah aja. Manusia punya jiwa kemanusiaan. Sesederhana itu. Nggak ada ego sama sekali. Sangat membumi. Kalau kita tarik mundur sedikit, cerita ini kan sebenarnya bukan cuma soal satu aksi heroik yang viral ya. Ini jadi pengingat penting. Secanggih apapun sistem mitigasi bencana kita, pasti akan selalu ada celah. Dan celah itu hanya bisa diisi oleh inisiatif individu seperti ini. Kisah Sertu Giman ini bukti bahwa dalam kekacauan, kemanusiaan itu bisa jadi infrastruktur penyelamatan paling efektif. Sebuah kisah yang luar biasa tentang keberanian, kecerdasan lapangan, dan kerendahan hati dari Sertu Giman Syah Putra. Setelah mendengar semua ini, mungkin ada satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dalam situasi krisis saat semua sistem gagal, apa sih yang membedakan seorang pemimpin darurat dengan yang lain? Apakah itu murni kewajiban dan pelatihan? Atau seperti kata Sertu Giman, itu hanyalah jiwa kemanusiaan yang menunggu momen yang tepat untuk muncul dari dalam diri kita semua? Mana dari Pak Kapolres 32 ya.
Hindi punya datang tadi tidak balik. Anak kecil ada 3 orang. Bahaya ini lagi. Mungkin malam nanti sana lah. Tadi aku akhir. Yang cepat. Enggak dekat ayahnya. Apa kamu? Sama-sama tentara. Nah itu parahnya. Bapak Bupati, tolong ini Pak, tidak ada bantuan lain Pak, selain dari bantuan dari anggota Koramil Karangbaru yang bernama Giman Saputra, banyak menolong nyawa Pak. Tidak ada bantuan lain kami Pak, tim SAR, BPBD hanya melihat dan menengok saja Pak, tidak ada mau berhenti menolong kami. Dialah yang menyeberang, membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan banyak lagi yang ditolongnya. Dan sedang mengevakuasi satu lagi jenazah Pak. Inilah sosok pahlawan sebenarnya, Giman Saputra. Cepat. Banyak kawan berduri itu. Ini buah dia lah juga nih. 2, 3. Udah 4 ada. Yang kuat. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya. Ya Allah. Pemberian pegang Om. Om, ada tembok, ada tembok. Assalamualaikum Pak Bupati. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Saputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kami Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut Pak. Tolong Pak Bupati, Basarnas ini ditegur Pak Bupati. Tolong Pak Bupati, Basarnas ditegur. Masih mana nolong masyarakat Pak Bupati? Tolong kami Pak Bupati, hancur kami desa Bundar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bayi-bayi yang diselamatkan oleh Giman Saputra, dan kami ditampung di rumahnya. Kami sebanyak 5 kepala keluarga yang ditolong dia 1 harian. Dievakuasinya salah satunya guru SMP Negeri 1 Karangbaru yang nyaris hampir hanyut. Memang banjir besar, memang luar biasa lah pokoknya. Yang sejarahnya Tamyang tak pernah banjir seperti ini. Inilah yang paling besar ya aja Tamyang. Pak, berapa banyak yang Bapak selamatkan kemarin? Yang saya hitung itu yang di depan mata yang orang tahu lihat itu 25 orang. Tapi saya kan waktu itu memang setelah penyelamatan itu ada penyelaman lagi sampai pulang jam 11 malam. Keluarga lain itu harusnya 1 kilo saya tempuh, 1 harus sampai tujuan menyelamatkan orang lagi. Siapa? Semoga dibalas ya Pak.
Terima kasih Pak. Siap Pak. Hanya karena Allah aja. Siap Pak. Oke. Sebagai manusia punya jiwa kemanusiaan. Oke Pak. Terima kasih Bapak. Siap Pak. Siap Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.